Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, hari ini adalah pelajaran matematika wajib di semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Nah, sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Eringa Dwi Nur Ikhwatin. Kalian bisa memanggil saya Bu Eringa. Saya guru matematika di MAN 1 Jombang. Nah, kebetulan saya mengajar matematika wajib di kelas kalian. Alamat saya di Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Nah, di situ ada nomor HP saya, bisa dicatat. Nanti ketika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi saya. Riwayat pendidikan saya di SDN Latsari, lalu melanjutkan di SMPN 1 Mojowarno, selanjutnya di SMA Negeri Ngoro, dan melanjutkan S1 jurusan Pendidikan Matematika di STKIP PGRI Jombang. Selanjutnya, saya melanjutkan pendidikan profesi guru atau disingkat dengan PPG di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Nah, dalam mengajar matematika, saya selalu membuka pertanyaan seluas-luasnya. Ketika kalian tidak paham materi yang saya ajarkan, silahkan ditanyakan sejelas-jelasnya. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan kalian dengan sebaik-baiknya sampai kalian paham. Jadi, ketika kalian tidak paham, tidak usah malu terhadap saya. Jadi boleh ketika misalkan malu untuk bertanya di grup, boleh WA secara pribadi ke saya agar apa yang kalian pertanyakan atau apa yang kalian bingungkan bisa terjawab. Dan harapan saya ke depan, semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya. Nah, kenapa sih saya mengajar matematika? Nah, sebelum itu, kadang banyak orang bertanya, ngapain sih belajar matematika gitu ya? Mengapa belajar matematika? Nah, yang pertama, matematika itu mengasah otak untuk berpikir kritis, sistematis, dan logis. Yang kedua, matematika itu melatih kesabaran dan keyakinan. Nah, dengan belajar matematika, kita bisa merasakan indahnya kebahagiaan setelah perjuangan. Nah, matematika itu yang pertama tadi, matematika melatih kita, mengasah otak kita untuk berpikir kritis, sistematis, dan logis. Nah, kalian pasti pernah menemukan soal seperti ini. Dan bagaimana cara mengerjakannya?
Nah, kalau di matematika, tentunya ketika kita mengerjakan sebuah soal, apalagi soal cerita seperti ini, pasti ada urut-urutannya. Bagaimana caranya? Kita harus runtut, mulai dari apa yang diketahui, lalu apa yang ditanyakan di soal itu, lalu jawabannya seperti apa. Jadi berpikirnya runtut. Mulai yang pertama kita pikirkan apa sih yang diketahui, lalu yang kedua apa nih yang ditanya, lalu yang ketiga baru mikir jawabannya. Nah, di dalam matematika itu pasti ada proses. Ketika kita menjawab soal, pasti ada proses tahap-tahapan untuk mencapai sebuah jawaban. Nah, ketika kalian ingin mendapatkan sebuah jawaban, kalian harus melalui tahap-tahapan itu. Jadi harus runtut, sistematis. Jadi nggak boleh loncat-loncat, harus urut, gitu ya. Jadi mengapa matematika itu secara tidak langsung itu mengasah otak kita untuk berpikir kritis, sistematis, dan logis. Nah, lalu belajar matematika itu butuh kesabaran dan keyakinan. Yakin bahwa sesulit apapun soal, pasti ada jawabannya. Yakin juga bahwa sesulit apapun cobaan hidup, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita harus tetap sabar dan berusaha. Sesabar apapun kita, tanpa adanya usaha, itu akan tidak ada hasilnya. Jadi sabar dan usaha ini harus sama-sama berjalan. Gitu ya. Lalu matematika itu juga mengajarkan kita bahwa kita akan merasakan indahnya kebahagiaan setelah perjuangan. Pernah kan kalian mengerjakan suatu soal yang jawabannya sangat panjang sekali? Dan ketika kita berhasil untuk menjawab soal itu, rasanya itu bahagianya itu tidak dapat dibayangkan. Sangat bahagia. Wih, ternyata aku bisa mengerjakan soal ini. Wah, aku jadi anak yang pinter, jadi pede. Kalau sudah bisa mengerjakan soal itu, muncullah rasa percaya diri bahwa kita berhasil di situ. Jadi di situ kita merasakan bahwa setelah perjuangan itu kita mendapatkan kebahagiaan yang tidak dapat kita bayangkan. Tetapi di samping itu kita harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Kalau sudah bisa. Jadi intinya, sebahagia apapun kita, sepintar apapun kita, kita harus tetap rendah hati dan menghargai setiap proses apa yang sudah kita lakukan. Nah, kadang kita melihat ada orang lain melihat kita sukses, mereka malah meremehkan kita. Itu loh sangat mudah sekali. Padahal mereka nggak tahu berapa banyak kesusahan yang kita hadapi, berapa panjang masalah yang kita lalui. Kadang ketika kita mencari ilmu, ketika kita belajar, rasa malas itu selalu menghantui kita. Rasa malas itu selalu menghambat
proses belajar kita. Padahal kita itu ingin sekali menjadi anak yang rajin, ingin sekali menjadi anak yang pinter, tapi kenapa kok males, kayak gitu kan. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, mereka ini yang melihat kita yang sudah sukses, kelihatannya itu gampang banget jadi juara, itu gampang banget jadi anak pintar. Padahal mereka nggak tahu kita harus melawan rasa malas itu. Kita harus banyak berjuang untuk mendapatkan kesuksesan itu. Ketika kita dilanda rasa malas, ketika kita dilanda banyak masalah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap semangat dan kembali lagi niat kita itu untuk apa belajar. Kita harus menumbuhkan kembali semangat dan memotivasi diri sendiri untuk terus belajar. Jangan lupa untuk berdoa juga. Ketika kita sudah berusaha maksimal, berdoa maksimal, maka tentunya kita akan pasti mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita pasti akan menjadi juara. Meskipun juara itu tidak harus berada di sekolah, minimal kalian itu menjadi juara untuk diri kalian sendiri, karena kalian sudah berhasil melawan rasa malas dalam diri kalian. Jadi, mulai sekarang diluruskan lagi niatnya. Apa sih niatnya? Apa sih niatnya sekolah? Ya, gitu. Jadi, begitu juga belajar matematika harus dimulai dari diri sendiri. Ditumbuhkan lagi semangatnya. Apa tujuannya? Belajar matematika. Tumbuhkan motivasi kalian, bisa dari teman, bisa jadi dari orang tua, bisa jadi dari keluarga, atau bisa jadi dari guru juga. Jadi dari lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi semangat kalian. Ciptakan suasana yang memotivasi diri kalian. Bikin senyaman mungkin, sebahagia mungkin. Nah, jadi tetap semangat ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah foto, lalu tulislah 3 kata positif belajar matematika versi kalian sendiri. Kalau ini versi saya, semangat, pantang menyerah, yakin bisa. Nah, kalau versi kalian bagaimana? Jadi nanti bikin suatu foto, diedit sendiri, dimodifikasi sendiri sekreatif kalian. Lalu kasih tulisan 3 kata positif belajar matematika. Lalu di situ tulis nama kalian. Nanti tugasnya dikumpulkan. Oke, paham ya? Baiklah. Nah, karena hari ini kita sudah mulai pembelajaran, maka demi kelancaran belajar kita akan menyepakati beberapa kontrak belajar kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar pelajaran matematika wajib ini berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, dan bisa bermanfaat. Nah, yang pertama, karena kita belajarnya online, waktu belajar online dimulai tepat waktu sesuai jadwal. Nah, mengisi daftar kehadiran di setiap pertemuan, jadi jangan lupa untuk selalu absen. Selanjutnya, saat materi diberikan, pahami dan catat materi yang disampaikan. Karena kalian tidak ada buku pegangan atau belum ada, jadi usahakan untuk selalu mencatat. Karena nanti ketika ulangan harian, saya pasti akan mengambil materi yang sudah saya jelaskan. Usahakan dicatat. Nah, setelah materi selesai disampaikan, akan ada sesi tanya jawab online. Jadi, setelah nanti saya selesai
menyampaikan materi, kalian boleh tanya seluas-luasnya sampai kalian paham. Saya akan tetap berusaha untuk menjawab dan menjelaskan sejelas-jelasnya sampai kalian paham. Lalu di akhir pembelajaran akan diadakan atau akan diberikan post test atau tugas. Jadi sebagai umpan baliknya, saya bisa mengetahui kalian itu paham atau tidak. Jadi di akhir pembelajaran akan saya kasih post test atau tugas. Nah, selanjutnya penilaian nanti ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap meliputi apa saja? Sikap itu bisa jadi seperti ketepatan waktu kalian memulai pelajaran, lalu ketepatan kalian mengumpulkan tugas, dan sikap kalian terhadap guru, ya, sikap kalian terhadap teman juga, dan lain-lain. Lalu pengetahuan dan keterampilan seperti apa? Pengetahuan dan keterampilan nanti penilaiannya berupa tes atau ulangan harian dengan KKM 75. Jadi minimal nilai yang harus kalian peroleh adalah 75. Lalu selanjutnya, kelengkapan pengumpulan tugas menjadi syarat untuk mengikuti ulangan harian. Kalau tugas kalian tidak lengkap, berarti tidak boleh mengikuti ulangan harian. Apa dampaknya kalau nggak mengikuti ulangan harian? Dampaknya adalah ke nilai raport kalian nantinya. Jadi, usahakan untuk selalu disiplin, selalu tepat waktu, dan selalu mengumpulkan tugas. Gitu ya. Jadi dilawan rasa malasnya. Aduh, aku malas belajar matematika. Jangan dituruti malasnya. Kalau sekali dituruti, pasti besok-besok akan malas lagi. Jadi harus dilawan. Mulai dari sekarang harus lebih disiplin. Selanjutnya, jika ada yang terlambat atau tidak mengikuti pembelajaran online atau tidak mengumpulkan tugas tanpa keterangan, akan diserahkan kepada wali kelas atau BK untuk ditindak lanjuti. Gitu. Jadi kontrak belajar ini saya harapkan semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar pembelajaran kita matematika wajib ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Baiklah, saya ingatkan lagi ya, tugas pertama kita yaitu kalian membuat sebuah foto kalian, lalu kasih 3 kata positif belajar matematika versi kalian. Jadi kata-kata positifnya versi kalian sendiri, tidak harus sama dengan saya. Model fotonya juga tidak harus sama dengan saya. Gitu ya, jadi bikin sekreatif mungkin. Jangan lupa untuk kasih nama kalian. Untuk pengumpulannya nanti akan diinfokan selanjutnya. Begitu ya. Baiklah, cukup sekian untuk video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.